Banyak yang belum tahu tuah dari keris dengan ornamen-ornamen semacam ini ya. Jadi ini adalah ornamen makoro. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah keris. Jadi salah satu jenis keris dengan ornamen yang cukup unik ya. Dan ornamen ini disebut ornamen makoro, tapi bukan makoro yang umum teman-teman temukan ya. Nanti tak tunjukkan ya. Jadi ada ornamen yang disebut makoro itu ada dua ya. Yang pertama bentuk kepala raksasa, yang satu nanti bentuk ini ya. Dan ini adalah salah satu keris, dapur keris yang doa harapannya itu untuk adalah menolak energi negatif ya, atau tolak balak lah, kayak santet, guna-guna atau hal-hal buruk lainnya ya. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, sekarang langsung kita bahas ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Nah, jadi ini adalah keris, kalau teman-teman perhatikan memang lo ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dengan ada ornamen bagian gandek dan sor-soran ini berbentuk makoro. Belum makoronya kan kayak raksasa, jadi yang muka raksasa itu. Nah, sekarang saya jelaskan ya, jadi bedanya ya. Jadi kalau makoro, kalau teman-teman tahu di candi-candi, ini yang sering di sisi kiri kanan candi ya. Jadi yang badannya ikan, kepalanya biasanya gajah ya, atau buaya, biasanya gajah, ada disebut gajah mina ya. Itu makoro. Kalau di candi sebelah kiri kanan ya, kiri kanan candi, pintu masuk ya, itu untuk melindungi bangunan suci. Jadi konon itu untuk penjaga ya. Nah, kalau yang bentuk kolo atau bedoro kolo atau wajah raksasa itu biasanya di sebelah atas candi ya, tengah ya. Nah, jadi ada kolo makoro biasanya, kadang-kadang digabung. Cuman seringkali yang ornamen kolo itu ketika dipasang di gandek tetap orang nyebutnya adalah makoro ya, ukiran makoro. Nah, kalau yang makoro yang ya disebut kalau di literatur di candi itu yang seperti ini, yang kiri kanan ya, yang badannya ikan, terus kepalanya kayak gajah atau buaya ya, itu adalah salah satu makhluk mitologi dari Hindu ya, salah satu wahana atau kendaraan dewa ya. Nah, dan memang itu seperti fungsinya di candi-candi itu menjaga ya. Jadi di sini untuk keris pun sama ya, yang ornamen makoro, yang kolo, yang tetap menyebutnya makoro, itu salah satu tujuannya atau doa harapannya dibuat itu adalah untuk menolak atau menangkal energi negatif atau tolak balak ya. Nah, ini adalah keris yang untuk itu ya. Nah, cuma ada yang unik ya keris ini ya, jadi mungkin agak beda dengan keris-keris umumnya ya. Ini masih kilas kayak keleng ya kalau dari situ ya, keleng. Tapi nanti kalau kita lihat detailnya nanti ada pamornya ya, halus kecil ya, kayak benang gitu ya. Nanti akan terlihat jelas, nanti kita lihat ya. Nah, untuk lebih detailnya bagaimana bila ini mari kita simak sama-sama. Nah, ini adalah warongko dari keris yang akan kita bahas ya. Jadi ini warongkonya ini bergaya gayaman Surakarta atau gayaman Solo ya. Cuma dedernya memang nggak pakai deder yang umum ya, ini pakai yang kodok ngorek ya. Nah, sekarang kita lihat untuk detail bilahnya. Nah, ini adalah detail bilahnya ya. Nah, ini bagian sor-sorannya ini ada ukiran atau ornamen makoro ya. Itu ya badannya ikan ya, terlihat jelas ya. Ini ya, biasanya kepalanya kayak gajah, buaya, dan bilang kayak naga gitu ya. Jadi gabungan ya, jadi memang ikan sama hewan seperti kayak gajah, buaya gitu ya. Nah, jadi ini salah satu memang doa harapan atau tuahnya biasanya keris-keris dengan ornamen makoro seperti ini adalah untuk menjaga ya, atau untuk menolak energi negatif ya gitu ya. Nah, ini sekilas tadi kayak keleng ya, tapi kalau teman-teman perhatikan itu benar ada pamornya ya. Nah, itu pamor ngulit semongko ya, jadi ada garisnya terlihat halus ya itu ya. Nah, ini adalah salah satu keris saya yang paling lama saya pegang ya, keris dapur makoro ini ya, karena memang cukup unik ya, suka ya. Dan untuk
Terus makoro yang ornamen seperti ini memang sangat jarang ya. Kebanyakan makoro itu yang kolo itu, yang wajah raksasa itu, yang diukir diganti itu ya. Tapi kalau ini yang memang makoro yang berada di sebelah kiri kanan bangunan suci kayak candi seperti itu ya. Jadi sekali lagi, ornamen makoro yang ada pada keris ini filosofinya sama dengan yang ada di bangunan candi itu ya. Nah ini yang kolo ya, yang biasanya di pintu atas ya, di sebuah candi ya. Kalau ini yang makoro biasanya di sisi kiri kanan ya. Tapi biasanya itu satu paket ya, makanya ada istilah kolo makoro ya. Jadi itu fungsinya sebagai istilah penjaga ya, terutama dari energi negatif, dan ini dianggap sebagai penjaga sebuah bangunan suci ya kalau di zaman dulu ya. Kalau makoro sendiri ini adalah makhluk mitologi ya, yang merupakan tunggangan dari kendaraan Dewa Baruna ya sama Dewi Gangga ya. Pambukaning warono tarlen saking liyep layaping aluyup, pindho pesating supeno sumusup ing rasa jati. Sebagai pembuka pintu penyekat tidak lain dengan cara transenden, seperti melesatnya mimpi menyusup dalam rasa sejati.